Hari ini ketika COVID-19 dan kita rasakan hal yang sama. Dan itu langsung berubah, edaran Komisi Penyiaran Indonesia mengenai, bagaimana, pertama fungsi media to inform, memberikan informasi secara baik dan benar, dan sekarang sudah dijalankan sangat baik oleh teman-teman lembaga penyiaran dan semua diberikan informasi. Nah, kemudian masuk ke level selanjutnya, to educate. Nah, program-program ini mungkin agak sedikit baru mulai bertumbuh, bagaimana mengedukasi publik, misalnya menghadapi COVID-19 ya Mas Trisna ya. Jadi bagaimana edukasi program di channel social distancing, talk show nggak ada penonton dan sebagainya. Nah, hiburan ini kan salah satu yang menjadi segmentasinya adalah sinetron. Nah, sinetron Indonesia yang kita kepahami kan polanya stripping ya. Nah, ketika tidak ada konten lagi, nggak ada syuting lagi, ini kan menjadi program yang membingungkan. Akhirnya muncullah program-program yang dipilih rerun. Oleh sebab itu kami menghimbau semua lembaga penyiaran untuk menayangkan program-program entertain atau sinetron yang bagus, ataupun hiburan-hiburan yang sehat lah. Memang ini dalam proses ya Mas Trisna, karena kan ini baru bulan April, himbauan kami pun baru mulai April, kecuali masalah COVID akhir pemberitaan itu di bulan akhir Maret. Nah, dari pelan-pelan ini mereka lagi mencari formasi yang ideal, tetapi semua sudah mulai patuh dan mulai sesuai dengan semangat bahwa bareng-bareng yuk kita bikin hiburan yang sehat dan informasi aktif untuk publik. Ya, ini tentu menjadi langsung refleksi oleh lembaga penyiaran ya Mas Trisna. Karena situasi ini yang selama ini sudah bermain dengan zona, mohon maaf, ada istilah rating. Kemudian rating ini rata-rata adalah yang diambil adalah majority orang penonton TV adalah orang-orang yang tidak bekerja, ibu-ibu atau apa dan sebagainya di desa-desa. Nah, targetnya seperti itu. Nah, tiba-tiba sekarang masuk ke fase educate orang-orang yang kelas A, kelas B bergabung untuk memberikan ruang untuk salah satunya anak-anak yang tidak. Nah, ini kan menjadi shock juga karena konten yang sudah diatur format time-nya selama ini berubah. Nah, tapi sekarang sudah mulai kelihatan Mas Trisna, apalagi kami mendorong pukul 6 pagi subuh sampai jam 6 sore, kami ingin sekali bahwa psikologis anak, semua konten-konten televisi harus diperhatikan. Jadi diharapkan programnya memang cocok untuk anak. Dan ini pun sudah dimulai oleh TVRI dengan cara mempolakan edukasi dari mulai jam pagi hari ya. Kemudian ada kelas ini, kelas itu, dan semuanya sudah terpola. Kami berharap program-program lain juga mulai hal yang sama dilakukan seperti itu, Mas Trisna. Semuanya memang penetrasi menambah atau meningkat. Dan situasi ini tentu menjadi hal yang positif bagi TV, tetapi bagaimana ini mengemas, memanage sehingga orang percaya dengan televisi ini, Mas Trisna. Ini yang harus menjadi catatan khusus juga. Yang menjadi rating paling tinggi utama sekarang adalah namanya media informasi. Dari kategori to inform. Karena semua masyarakat, semua tidak ada yang tidak lepas dari televisi kalau bicara tentang informasi. Tapi bicara tentang hiburan atau entertain, masyarakat malah sekarang ada yang kelas khususnya kelas A, kelas B lebih kepada optional. Mereka membeli over the top seperti Netflix dan programnya lain untuk mereka menikmati dengan kesukaan mereka. Nah, ini jadi tantangan. Jadi ke depan itu memang the king is itu memang harus menjadi perhatian khusus bagi televisi khususnya Mas Trisna. Kalau pemberitaan saya pikir tolong jangan membuat mendiskreditkan, misalnya pasien terus membuat negatif, misalnya penolakan rumah sakit, penolakan pemakaman, tapi harus ada solutifnya gitu. Bagaimana pola edukasi ini, kenapa di publik muncul respon seperti itu, karena viral sosial media membuat mereka itu tidak confident dengan apa yang terjadi dengan corona, padahal corona ini hampir sama dengan flu biasa, tetapi memang tingkat kematiannya apabila orang berpenyakit kompleks itu menjadi. Nah, cuma edukasi ini harus disampaikan Mas Trisna, jangan membuat sesuatu ketakutan. Ya, ini yang menjadi satu khusus. Untuk hiburan, saya pikir ini menjadi sesuatu yang harus menjadi kekhususan juga, karena
Tiap televisi itu kan beda-beda Mas Trisna ya. Ada Iya. TV viral, TV pemberitaan, dan semuanya punya segmen masing-masing. Tetapi ketika dalam konteks hiburan, mereka tentu harus memainkan peran yang kira-kira bagaimana ini bermanfaat, ada value di sana. Jadi tidak hanya sekedar lewat hiburan yang tidak dirasakan oleh publik. Nah ini kan pasti menggali program-programnya apa sih gitu. Kalau nggak mereka pasti ditinggalkan. Kenapa saya bilang the king is content. Konten yang akan menjadi raja, orang akan takluk, patuh kepada rajanya, kepada kontennya kalau brilian dan kualitas, Mas Trisna. Oke. Dan edaran-edaran KPI hanya sebagian untuk mengingatkan kembali terhadap undang-undang penyiaran bahwa memang secara semangat ketika penyiaran hadir fungsinya harus begitu. Tapi kadang-kadang kan agak sedikit tipis ya nilai-nilainya. Jadi sekarang itu diperkuat kembali gitu Mas Rizky. Hanya kembali. Ya, Mas Risna, hari ini KPI mengawasi 1.106 televisi se-Indonesia. Mereka juga mengawasi 2.097 radio se-Indonesia. Berarti kanalnya banyak sekali. Juga ada 16 induk jaringan kanal televisi di Indonesia. Nah, 16 induk jaringan TV ini adalah free to air ya. Artinya semua kabel, semua antena bisa menikmati ini, seluruh masyarakat Indonesia. Jadi opsi-opsi itu bisa dipilih oleh masyarakat, oleh publik. Apabila memang tidak bagus, tinggalkan stasiun itu. Jadi stasiun TV itu pilih stasiun TV dan bikin suatu gerakan-gerakan yang membuat mereka itu menjadi koreksi diri juga. Karena KPI ini kan regulator yang tidak bisa berdiri sendiri karena mewakili publik. Nah, kalau publik bersuara tentu ini lebih cepat. Oleh sebab itu kami juga mohon masukan, saran juga daripada masyarakat untuk bagaimana teman-teman TV sudah bekerja dengan baik, tetapi untuk lebih baiknya kan ada yang terbaiknya gitu. Alangkah indah diberikan saran yang positif juga untuk kebaikan dan konstruktif untuk masyarakat. Itu sebenarnya harapan dari kami kepada pemirsa.